Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini, Rabu 13 April 2022. Adapun untuk tema renungan kita pada hari ini adalah matinya hati nurani. Bahan bacaan untuk kita pada hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 32. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-32 saja. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Bapak Ibu masih ingat peristiwa setahun 2 tahun yang lalu di mana seorang pejabat dia melakukan sebuah tindakan korupsi di mana dana yang ada seharusnya digunakan untuk bantuan bagi masyarakat di masa pandemi Covid. Nah, tetapi yang dia lakukan dana yang ada digunakan untuk kepentingan pribadinya. Ini adalah sebuah tindakan yang sungguh-sungguh membuat hati kita menjadi miris ya Bapak Ibu. Bahkan mungkin di antara kita ada yang berpikir sungguh hati nuraninya sudah benar-benar mati. Karena dia bisa tega melakukan sebuah perbuatan padahal dia mungkin tahu bahwa perbuatan itu akan banyak merugikan orang lain. Tetapi karena rasa keinginannya, rasa keserakahannya, maka semua itu diabaikannya. Nah, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan Yesus, tindakan pejabat yang disebutkan yang saya ceritakan tadi itu adalah hanya salah satu contoh dari matinya hati nurani. Kematian hati nurani membuat seseorang tega melakukan tindakan yang tidak terpuji. Meskipun ia tahu apa tindakannya benar. Masih banyak kisah yang dapat memperlihatkan matinya hati nurani. Salah satunya adalah kisah Yudas Iskariot. Ia termasuk salah satu di dalam 12 murid Yesus. Dan dipercaya untuk mengemban tanggung jawab sebagai pemegang kas. Rupanya Tuhan Yesus mempercayakan Yudas untuk dia mengelola keuangan kas di kelompoknya. Nah, mungkin saya rasa Tuhan Yesus tahu ya bahwa Yudas ini adalah seorang yang curang. Tapi mengapa Tuhan Yesus mempercayakan itu kepada Yudas? Nah, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang Tuhan miliki sehingga Tuhan mempercayakan Yudas Iskariot untuk mengelola keuangan kas di kelompok mereka. Nah, Bapak Ibu, kita mengenal Yudas sebagai seorang yang pengkhianat. Bahkan Bapak Ibu, setelah Yesus yang mengetahui rencana pengkhianatannya sudah memperingatkannya, Injil Yohanes mencatat bahwa Yudas kerasukan iblis ya di dalam Yohanes 13 ayat 27 tadi. Akibat kerasukan iblis, hati nurani Yudas tidak lagi peka terhadap peringatan Yesus. Nah, jangan pernah kita berpikir bahwa hidup kita pasti jauh dari godaan iblis karena kita pintar, karena kita termasuk orang yang cerdik ya. Merasa sudah tahu segalanya ya. Kita seorang yang kata membaca Alkitab, bahkan kita adalah salah seorang dari aktivis gereja. Kita perlu waspada. Kita bukanlah orang-orang yang bisa terbebas dari godaan iblis ya. Seperti Yudas juga yang ternyata dia bisa tergoda oleh iblis untuk melakukan pengkhianatan kepada gurunya. Kita pun memiliki peluang juga untuk dapat tergoda oleh iblis. Nah, maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, penting sekali bagi kita semua untuk menjaga dan selalu mengawasi hati kita semua. Jangan sampai iblis merasuki kita dan menguasai kehidupan kita, menguasai hati nurani kita. Marilah kita selalu untuk belajar mengenal diri kita dengan baik agar supaya kita boleh memiliki pagar-pagar yang kuat supaya kita tidak mudah untuk tergoda oleh iblis.
Nah Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama untuk belajar menjalani kehidupan kita, melakukan bagian kita yaitu selalu waspada dan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita akhiri renungan pagi kita hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dari peristiwa pengkhianatan Yudas. Waktu itu Tuhan, kami boleh belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu waspada. Kami adalah orang-orang yang tidak imun terhadap godaan iblis. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu dapat peka akan suara-Mu sehingga kami boleh hidup seturut dengan yang Kau kehendaki. Tolong kehidupan kami Tuhan, sehari ini biarlah kami boleh menjalaninya dan kami boleh melalui hari ini dengan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.